di daerah rumah gue itu ada tempat fitness baru, kayaknya bagus tuh, gue pengen join, tapi nggak tahu tuh harus gue mau minta pendapat lo lagi tentang masalah diskusi kemarin. Pengen tahu apa? Halo para pendengar sekalian, selamat datang dalam acara Men's Talk. Yang kali ini kita punya edisi khusus, yaitu menampilkan tiga pria yang bawel. bersuara, bro. Halo. Jangan pecah, nanti pecah. suaranya Pecah ya. Telinga orang pecah nanti. Gue lagi dandan. Cowok juga perlu dandan. Mendingan ke belakang dulu, di situ ada kaca. Di belakang ada iya. kamera. Di belakang ada Oke. kaca. Jadi buat kamu yang lagi dengerin acara Men's Talk hari ini, kita berbeda banget karena kita punya edisi khusus yang selain bisa kedengaran suara juga, kamu juga bisa ngedengerin, bisa melihat secara langsung. Sekarang penglihatan pakai mendengar. Iya. Soalnya dia sambil melihat monitor, terus dia mendengar. Oke, Kan sip. gitu, nggak salah kan? Benar. Nggak salah kan? Benar. Awas dosa. Ini apa? Tiga cowok yang bakalan mewakili Indonesia untuk masuk ke dalam ajang apa? Mr. Universe ya. 2015. Gue pikir Miss Universe. Mister Universe apaan tadi itu? Ini Antini. Ini siapa nih? Saya Antimo. Yang itu apa? Tini. Oke. Oke. Hari ini Men's Talk kita mau ngomongin soal masalah 10 kebenaran kaum pria Iya. yang tidak pernah diketahui oleh wanita. Emangnya nggak peduli nyamuk? Beneran nyamuk? Oke. Ternyata di ruang studio RTI ada nyamuk. Ada nyamuk? Iya, kayaknya nggak pernah ada nyamuk, tiba-tiba ada nyamuk. Iya, nyamuk kecil. Udah musim panas kali ya. Nggak, biasanya nyamuk itu bisa ada karena situasi di studio ini Lagi hangat. bukan lagi sehat. Situasinya Lagi sangat sehat. Suhu udara pas ya kan, ada kadar air yang cukup dan juga kelembapan yang cukup. Ya, Iya. ini dokter Antimo, dokter Antimo. Dokter Hipung. Ternyata ada ya rahasia yang tidak diketahui oleh seorang. Maksudnya, Yang pertama ya. yang pertama. Kita pengen tahu, Langsung apa aja yang kalau pertama. dikasih tahu ya. Kalau misalkan saja pacar Anda tanya, lu kenapa sih cinta sama gua? Tuh kan? Bingung kan? Langsung bingung. Wih, apa ini? Yaitu cinta tanpa alasan. Aduh. Loh, cinta itu kata seorang Sakit kepala. wanita tidak perlu harus menggunakan kata-kata atau Gua sakit alasan. kepala. Aduh, gua sakit kepala Aduh, itu Antimo. dia sakit kepala Stres. beneran, dia sakit kepala beneran. Oke, tapi beneran loh. Kalau misalkan ditanya sama orang, lu kenapa sih suka sama gua? Iya, ya suka sih ya. Kenapa? Nggak ada. Alasannya apa? I- Jelas-jelas. bisa aja dijawab sejujurnya gitu ya. Iyalah. Pada hari gua saat nembak elu, gua lagi mabuk. bisa juga ya. Boleh juga sih. Boleh. Padahal ini merupakan satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh kaum wanita. Soalnya wanita itu kan adalah makhluk yang penuh dengan perasaan. Jadi dia kepingin itu perasaannya itu disentuh-sentuh gitu loh. Iya kan? Dan dari hasil data statistik, Iya, ada statistik. ada data Ada ya? Ada loh. Satu Yang tambah. bisa memberikan jawaban Hah? itu cuma 30% dari seluruh pria yang ada di dunia. Wow. Ya, kita bertiga nih. Kita bertiga. Lu bisa jawab gak? Gua hampir. Tadi kan itu Tadi karena kan mabok, gua udah jawab kan? Lu bilang apa? Pas Mabok. gua saat lagi nembak, gua lagi mabok gitu loh. Nanti gue Kalau- bilangin dia loh. Gue bilangin dia loh. Kalau Gue Kagum? kenal loh. Kalau Kagum? Kalau gue ya, dia dalam keadaan mabok. Nah, lu mabok dua-duanya berarti ya. Bro. Yuk kita goyang. Ada sucot sih. Lu parah lu. Ini Men's Talk, Iya. bukan Waria Stop. Aduh, kayaknya para pendengar kita telinganya pada pecah semua nih. Iya. Suaranya bocor ya, gila. Hancur. Oke, itu tadi yang pertama ya. Panas bro. Gara-gara nyamuk tadi. Oke, Oke. yang kedua adalah satu kebenaran yang tidak diketahui oleh kaum wanita adalah secara mental 46% pria itu sebenarnya tidak begitu ragu untuk mengajak pasangannya menikah. Cuma 46% tuh. 46%. Artinya lebih daripada setengah itu sebenarnya waktu ngajak nikah bingung. Dia mau jawab iya atau enggak. Bingung kenapa tiba-tiba lu mau ngajak dia menikah. Nah, yang Oh, sudah iya? menikah di sini kan Cuman gue sih. kan Iya sih. aku kan. Dia doang. Udah nggak laku deh. Nah, waktu itu kenapa Kagum mengajak istrinya menikah?
Karena udah ditanya sama orang tua lu kapan mau kawin sih? Bukan. Jujur aja sih bener. Bukan karena alasan Bukan. diri sendiri kan. Nah, Soalnya Adis kan baru dapat kerjaan nggak berapa lama, terus udah gitu memang kita udah pacaran udah lama sih. Nah pacaran udah lama pasti ya, kan ada kali ya 30 tahunnya. Wih, kita umurnya berapa sih ke orang tua orang-orang tua. itu pacaran apa dipinjit tuh? Iya. Ya, Itu soalnya jadi karena ditanya sama orang tua. Nah, kalau Ipung Kalau gue sih kebalik ya. Kalau gue kebalik malah merasanya begini, karena mungkin umur gue kan sekarang udah 32 nih. Gue merasa juga gue Kejauhan suara lu, mabok kejauhan sih. ya? Oh, di sini ya. Oke. Nah, mabok sih lu. Iya, mabuk cinta. Cie. Oke, lanjut lagi. Kan Kenapa? umur juga udah 32, terus ngerasa sekarang kayaknya udah menuju ke fase yang lebih dewasa dan juga saya sudah merasa siap. nah, Terus sudah punya gua- sayap artinya. Sudah. Jadi ngerasa pengen punya keluarga dan juga punya seperti apa sih keluarga, dan juga yang paling penasaran, gue paling penasaran ya seperti apa sih anak gue. Ini pertanyaan. Ini gue penasaran loh, bener loh. Sebenarnya bukan pertanyaan kita saja ya, Uh-uh. tapi sebenarnya yang sangat dikhawatirkan oleh calon istrinya. Karena apa? Calon istrinya udah tahu, udah pernah lihat nggak? Udah. Rambutnya banyak. Cantik ya, cantik kan? Aduh. Putih, Cantik sih, mulus. Gue mau bilang apa ya? Gue juga bingung. Kayaknya mau pulang Lu gitu. jahat loh. Ini Orang yang satu berharap gue pengen ketahui anak gue seperti apa. Terus istrinya bilang, gue gak kepengen tahu. Ini komplimen apa harassment gue nggak tahu deh ini. Oke, tapi beneran sih, ini merupakan satu pertanyaan yang sering ditanyakan juga. Tapi bener sih, memang kita kayak gue sebelum kawin sendiri pun ya, gue juga pernah penasaran sih, gue tuh bakal punya anak seperti apa sih anak gue? Maksud lu apa? Lu ngerti foto orang? Ini foto mantap nih. Mantap. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu nih ada foto bagus Iya, banget nih. yang nggak bisa ngelihat di apa namanya, Nggak bisa mendengar. nggak bisa mendengarkan, Tidak bisa melihat Bisa sama melihat. radio. tidak bisa melihat radio, Tidak tidak bisa melihat lewat radio. dari radio, Bisa melihat lewat lewat situs kami. situs di RTI SI ya. Mm-mm. Ada foto kita berdua. Ntar Nggak foto saya ada menyusul. bertiga. Foto saya pas foto lagi waktu SMP. Waktu itu masih rambutnya gondrong. Tapi gue pernah foto lu waktu lagi masih apa SMA kan? Ah, gosip Wis, pernah gua. belah tengah itu masih. Model-modelnya orang kok. Anak sekolah. Masih belah tengah tuh. Iya. Untung bukan belapan. Panda. Panda, iya. Oke, Yang yang ketiga. berikutnya di sini yang ketiga ini ternyata sebanyak 90% kaum pria berpendapat bahwa perkawinan mereka itu adalah akhir dari perjalanan cinta mereka selamanya. Benar nggak? Iya dong, Benar ya? benar. Jadi udah nggak ada lagi ya namanya bumbu-bumbu cinta itu udah nggak ada. Wah, ini Ih, rumit sekali nih. Kalau dulunya mesra banget, sekarang jadi mesrir. tapi bener sih. Apa kalau udah masuk ke seperti tadi si Ipung bilang katanya masuk ke fase pernikahan ya. Mungkin awal-awal pernikahan kayaknya fresh gitu loh. Iya. Walaupun lu udah jadian sama dia udah lama, Heeh. cuma begitu lo masuk ke nikah kayaknya kok beda gitu ya kesannya gitu loh. Bener juga. Tapi setelah udah masuk tahun kedua, waduh, Wah, ini kayak udah mulai curhat. Maaf teman-teman sekalian, ini acaranya Menstock ya. Tetap kita akan melanjutkan acara Menstock bukan acara curhat. Tapi gini, gue ada satu statement, bener apa kagak nih? Nah, Jadi kalau misal korban bencana alam, persamaannya dengan bercerai, Heeh. apa persamaannya? sama-sama sial. Bukan, sama-sama kehilangan rumah. Ngerti gak? Ya rumah tangga itu. Bukan, maksudnya kalau korban bencana alam, ya kan kena bencana alam, Iya. rumahnya kan hilang. Hah. Kalau misalnya cerai, yang si suami juga kehilangan rumah gitu maksudnya. Nyambung nggak? Enggak. Enggak. Aduh, sakit. Maksudnya kehilangan rumah tangga. Yang berikut. Oke, yang berikutnya di sini. Tolong kalau mau sebenarnya- melucu, acara kita kan nggak lucu. Nggak lucu, Kalau mau nggak boleh melucu ketawa. kasih tahu dulu, biar kita bisa Itu ketawa. kagak lucu. Nggak lucu ya. Oke, yang berikutnya di sini uang itu selalu menjadi sumber masalah, konflik keluarga. Selalu jadi pertanyaan sih. Biasanya jadi pertanyaan. Misalkan tapi temennya Tony di sini sampai mau bercerai loh, gara-gara duit, gara-gara uang. masa? Uang Iya. siapa? Uang tetangga. Uang siapa yang mau bercerai? Lo ibaratnya gini, misalkan si cowok ini kepengen melakukan investasi, Iya, kan? iya, Cerita iya, resminya iya. begitu. Hmm. Si pria ini mau melakukan investasi, si istrinya nggak mau.
ribut seharian sampai akhirnya istrinya bilang, udah kita cerai aja. Ya, bener juga kan, tapi sebenarnya di Taiwan juga banyak mungkin ada lagi. Banyak contoh-contoh perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh pasangan suami istri, uang itu selalu menjadi masalah. Memang jangan disentil. Dia lagi ngomong lu nyentil nyamuk, gak sopan namanya lu. Tapi memang salah satunya kan kejadian waktu di Taiwan yang perusahaan jual baju online. Kemudian juga perusahaan ini apa bukan rumah makan es mangga di Taipei juga cerai gara-gara mangga, bukan. Gara-gara usaha. Tapi sebetulnya boleh nggak sih kalau menurut orang berdua ya, suami istri itu mengelola usaha yang sama, boleh nggak sih? Boleh, malah diharuskan. Tapi kalau misalnya akhirnya seperti itu, bercerai? Iya, duitnya banyak terus bercerai, buat apa coba? Lu kehilangan rumah kan? Nggak ada bedanya sama bencana alam kan? Ini acaranya Mensto kan? Oh iya, bukan acara melucu maaf ya. Bukan acara melucu. Tapi justru di situ maksudnya kedua pasangan ini diuji. Justru itu ujiannya gitu loh. Ujiannya di situ. Jadi ada tim penguji kalau begitu ya. Maksud gua ada gini, pengawas nggak? Ini kayak KPPS ya. Maksudnya gini nih, kalau misalnya kedua pasangan hidup bersamaan gitu ya, ini mereka sudah dalam status menikah, tapi satu hidup di Tiongkok, satu lagi misalnya hidupnya di Paris, itu kan nggak diuji sama sekali, mungkin status mereka tetap sama. Justru pasangan yang benar-benar menghadapi masalah dan juga jalan bisa sampai langgeng ke akhir hayatnya, itu benar-benar yang tiap hari jalan langgeng dan diuji terus-menerus gitu loh. Itulah Itu khotbah cinta yang sejati. disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Ipung Aduh sakit banget. yang sudah tahu bahwa ujian itu nggak gampang ya ternyata. Kita bukan acara siraman rohani. Sama rohani apa nih Mentok Pak? Oh iya, sorry lagi. Gua kayak susah menempatkan diri di sini. Tapi memang sih kalau misalkan kalau memang dilihat sebagai ujian tuh mungkin ya bagus juga karena kan dari sisi positifnya ya. Tapi dari sisi negatifnya gitu ada juga buat Mentok, buat kaum pria. Lu nggak punya waktu untuk yang namanya buat diri sendiri. Karena kalau dalam pernikahan ya menurut gue pribadi sih ya perlu ada namanya waktu untuk diri sendiri. Oke. Nggak mungkin lu selalu bareng sama dia terus gitu. Tapi Sama boleh pacaran juga. lain kan? Oh boleh, harus. Nah, boleh. ini yang berikutnya nomor 5. Oh, pas ya. Pas banget sih. Pas nomor 5 yaitu ada fakta yang cukup ya boleh bilang cukup menyenangkan ya karena sebanyak 84% kaum pria itu mengaku tidak pernah berselingkuh. Bohong. Kalau tegas, Bohong. tegas. Kamu juga Nggak tuh refleks aja. Kalau cewek dengar gini kan pasti dia langsung ngomong bohong gitu kan. Nggak, gue refleks aja lihat dari teman gue kemarin gitu. Maksudnya kaum Maksud lo? pria itu mengaku tidak pernah berselingkuh. Kan dia mengaku. Dia ngaku. Dia ngaku nggak pernah berselingkuh. Nggak pernah berselingkuh berarti Padahal, Makanya gue bilang bohong. padahal itu cuma terdapat 74% yang benar-benar bohong. berarti Sebenarnya sangat mudah sih. iya sih. Sangat mudah. Soalnya Karena udah bosen kan betul. istri yang di rumah. Betul. Kebetulan saja di dalam tempat kerja itu ada sekretaris yang Cantik cantik gitu ya. Susi kemari sebentar. Oh ya, itu ya. Ada Susi. apa Pak? Aduh buset tuh keker banget suaranya. Sekretaris gue kayak begitu sih, aduh bangkrut perusahaan gue itu bener. Aduh. Ini Mantap. Susi. Ada apa Pak? maaf ya, ini acara Menstock Iya, kayaknya. Bukan acara wari ya. Wariatop. Maaf. Wartok. Kita di acara baru namanya Wartok. Iya. Ayo boleh yuk. Waduh. It's so cheap. Terus setiap hari ini, oh, Panas hari ini bener. aduh panas banget pengen. Oke. Oke, yang berikutnya di sini, bila istrinya berselingkuh, maka 38% kaum pria mengatakan perkawinan mereka pasti akan tamat. Walaupun perselingkuhan itu hanya sekali, ya ada seorang responden yang mengungkapkan, jikalau istri saya mengkhianati pernikahan kami, maka dia sudah bukan lagi perempuan yang saya cintai. Bohong. Ini Bohong. juga Bohong sih. juga Karena sih. kenyataannya kalau teman-teman gua kalau misalnya suaminya nyelingkuh, terus si istrinya itu pasti memaafkan suaminya. Tapi kalau misalkan istrinya selingkuh, apakah kaum pria memberikan maaf? Ini namanya apa Sama, ya? Kalau sama aja. kalau cewek itu jujur aja sih kalau gue lihat ya dari banyak kasus ya cewek itu kayaknya lebih bisa memaafkan. Terus yang kedua
kalau cewek itu biasanya lebih mikir keluarga. Wah, kalau udah cerai orang anak-anak kita gimana? Terus apa kata orang gitu. Tapi kalau cowok mah nggak bisa nerima gitu loh. Nggak bisa nerima. Iya juga sih, benar juga sih. Kalau aku mungkin harus lihat di sana. Tuh. Biar ketahuan bisa nerima apa enggak tuh. Nggak bisa. Iya. Berarti kalau cewek bisa pakai mobil second hand, sementara cowok harus beli mobil baru gitu istilahnya. Iya, harus seperti itu. Benar juga sih. Coba direnungkan baik-baik ya. Coba dirunungkan baik-baik. Coba bayangkan tuh. Oke, dibayangkan dulu, kita berhenti sejenak. Oke deh, lanjut dulu ya, lanjut ya. Di sini menyukai hubungan yang legal. Menyukai Hubungan yang legal. Maksudnya? Maksudnya hubungan yang legal. yang resmi. Resmi. Hubungan yang lu sama kamu suami istri enggak, kita nggak suka. kaum pria itu sebenarnya lebih suka hubungan yang legal. Oh, misalnya terbuka dengan Aku aman. nggak ngerti sih maksudnya gimana. Aman gitu loh. Aman. Tidak sembunyi-sembunyi. Dia nggak suka yang sembunyi-sembunyi. Pria tuh gitu. Nyewa. Itu kan praktek prostitusi namanya. Apa sih lo? Sorry, lu nyambungnya ke sana. Maksudnya Iya. gimana? Benar juga sih. Maksudnya Kan gimana selingkuh sih? kan? Selingkuh kan tadi kan? Iya, iya. Iya. Jadi Selingkuh nggak legal gitu loh. maksudnya gini loh. Selingkuh yang bayar. Lebih itu. baik, Hmm. lebih baik memiliki hubungan yang resmi Daripada yang harus sembunyi-sembunyi. walaupun bayar. Kok coba Ya, gua hari bayangin ini lagi ya. agak Gua hari ini bayangin lagi ya, sedikit agak-agak memang agak-agak sedikit. Ya. Tapi ini benar nggak sih dari sudut pandang Kak Agung? Kalau menurut gue pribadi sih hubungan yang legal tentu saja pasti lebih aman ya. Lebih Kan ada istilah katanya daripada lu harus berselingkuh, mendingan lu yang legal. mendingan dicerai aja istrinya ya. Iya. Sialan. Kalau misalkan Kak Ibu, Gimana, Bang? Saya lebih suka dengan satu wanita saja sampai akhir hayat saya. bohong. Bohong. Kok begitu? Bohong. Eh, Tapi di mana-mana sih kalau kami di berbeda- terakhir berbeda. ya sebagai penutup di sini kalau Iya. kalau dari beberapa topik dari perbincangan kita udah kelihatan kalau pria itu adalah makhluk yang harus melihat. Maksudnya dia tuh sangat fisik gitu loh, fisik. Dia harus melihat fisik. Dia kadang-kadang nggak bisa pakai hati. feeling. Jadi jangan salahkan kalau misalnya kamu bilang, kok kamu nggak ada perasaan sih? Kalau cewek ngomong gitu marah cowok, kok kamu nggak ada perasaan sih? Dia memang nggak punya perasaan. Agak tebel gitu urat-urat perasaannya. Oke, Gitu. jadi boleh dikatakan ini ya harus menerima kalau Terima. misalkan saja kaum pria itu lebih tidak punya perasaan. Iyalah, terimalah. Oke teman-teman sekalian, demikianlah obrolan kita Menstalk hari ini. Moga-moga kamu terhibur dan jangan lupa untuk mengunjungi situs kami. Pamit dulu, sampai jumpa. Bye. Bye.